bagaimana kalau kita mempelajari Pak Asep dengan keluarganya membaca satu hari satu hadis, Pak Rizal, bapak-bapak semuanya membaca, Masya Allah. Gak perlu nunggu 2045 Indonesia emas, Pak. 2035 saya yakin ketika di dalam rumahnya kemudian pada halaqah, Insya Allah gak nunggu 2045 ya. Kenapa ada orang ngoplos? Usnudon saya mungkin jarang kemudian membaca hadis Nabi SAW. Kenapa ada orang kemudian mengurangi kemudian minyak sampai 250 mili dikurangi? Bisa jadi kurangnya kemudian interaksi dia dengan Nabi SAW. Kita lihat Pak, sholat itu haknya Allah atau haknya Nabi, Pak? Haknya Allah, Pak Arya. Tapi ada satu rukun sholat, Pak, salah satunya adalah membaca sholawat. Kenapa? Padahal ibadah itu haknya Allah secara mutlak, Pak, 100% itu haknya Allah. Dari takbir sampai kemudian salam itu haknya Allah. Tapi kenapa Allah mencantumkan rukun sholat, salah satu rukun sholat itu adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Agar Rasulullah menjadi imam dalam kehidupan kita. Tidak perlu mengorek-ngorek contoh, tidak perlu kemudian mengorek-ngorek kemudian orang yang harus kita tiru. Sudah ada suri teladan yang baik dalam kehidupan anak dan antum. Baca. Hari ini membuktikan satu persatu, Pak. Pelajari hadis Nabi SAW. Romawi dan Persia, Pak. Hari ini enggak ada bekasnya, Pak. Kerajaan dan kemudian imperium mereka. Setelah umat Islam itu kemudian membaca Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi SAW, satu persatu hadis Nabi SAW hari ini terbukti, Pak. Ya. Islam bukan hanya mengatur masalah sholat, Islam bukan hanya mengatur masalah puasa saja, Islam bukan hanya mengatur masalah haji dan umrah kita saja, tapi Islam mengatur seluruh aspek dalam kehidupan anak dan kehidupan antum. Kalau Islam hanya mengatur sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, Nabi nggak perlu tinggal bersama kita 63 tahun, Pak. 2 semester balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Allah menghidupkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 63 tahun? Agar menjadi role model dalam kehidupan orang yang beriman. Mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, kehidupan di dunia ini itu akan dijadikan gampang dan tenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Keadaan barzahnya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan di akhiratnya kalau sudah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian akan dihisab di pengadilan Allah dengan hisab yang ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang keempat, bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Cintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencintai para sahabat dari Muhajirin dan Ansor, cintai. Kalau ada orang yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, harus kita kemudian lawan. Ketika setelah diberi peringatan kemudian tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cintai. Nabi mencintai kemudian anak yatim, kita pun harus mencintai anak yatim. Nabi kemudian sangat lembut lisannya kepada orang yang beriman, kita pun harus lembut lisannya kepada orang beriman. Hari ini tuh, Pak, Masya Allah, kita itu hidup itu di zaman betul-betul fitnah luar biasa, Pak. Ya, hari ini itu terjadi luar biasa, Pak. Orang yang katanya mengikuti sunnah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lisannya gampang kemudian mengeluarkan saudaranya dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang kemudian memvonis orang yang beriman, gampang menjatuhkan kehormatan orang yang beriman. Tolong ketika hari ini kita menjadi orang yang kemudian meniti jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mudah kemudian lisan kita runcing dan tajam kepada orang yang beriman. Nabi dipuji oleh Allah, Pak.
Dalam Quran surat Al-Fat pada dua perkara. Satu, Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyiddau 'alal kufar, keras kepada orang kafir yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu keras, Pak. Ya. Dua, ruhama ubainahum, kasih sayang kepada orang yang beriman. Kalau hari ini kita kemudian meniti jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong lembut kepada orang yang beriman. Rangkul saudaramu yang kemudian sama kiblatnya, sama rukun Islamnya, sama rukun imannya. Kalau misalkan perbedaan antara doa iftitah Allahumma ba'id baini sama Allahu Akbar kabira nggak ada masalah. Kalau perbedaannya antara bismillah jahar dengan bismillah sir nggak ada masalah, Pak. Kalau perbedaannya antara kunut dengan tidak kunut tidak ada masalah. Kecuali perbedaannya pada perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok. Rukun Islamnya masih sama, rukun imannya masih sama. Qurannya juga 30 juz 114 surat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Fuat, Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka rangkul itu saudara kita. Cintai orang yang beriman. Cara yang kelima kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tampilkan dan tunjukkan akhlak yang baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang dipuji karena akhlaknya. Ya, makanya Nabi mendapatkan gelar apa Pak dari penduduk kafir Quraisy? Al-Amin, orang yang jujur, orang terpercaya. Ya. Kalau Bapak hari ini kemudian membaca biografi orang yang jujur dan percaya, orang menjadi penduduk surga, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dibenci kafir Quraisy bukan karena akhlaknya, tapi karena kebenaran yang dibawa. Ketika mereka kemudian marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tauhid di Jazirah Arab, mereka memberontak, mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad membawa ajaran yang baru. Nabi dibenci bukan karena akhlaknya, tapi dibenci karena kebenaran. Tolong ketika hari ini kita sudah ngaji, kita termasuk orang-orang yang mengikuti syariat, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, tunjukkan akhlak yang baik. Lalu apa keutamaan orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah kita tahu cara mencintai Nabi setidaknya ada 5, maka apa keutamaan orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi menyebutkan setidaknya ada 3 keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik mereka taat, mereka mengamalkan sunnahnya, mereka membaca hadisnya Nabi dan sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci orang yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memberikan dan menampilkan akhlak yang baik. Maka 1, Allah akan memberikan surga kepadanya. Tidak ada balasan dan reward yang paling mahal yang Allah berikan kepada hambanya, Pak. Reward itu bukan rumah yang luas di Pantai Indah Kapuk ataupun di Sudirman Tamrin, ya. Tapi reward itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada halaman yang ke-69. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku yang dia bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepadaku termasuk penduduk surga, illa kecuali man aba, mereka yang menolak. Para sahabat ketika mendengar orang yang menolak, Masya Allah, karena kepengen tahuan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, man ya'bah, siapa orang yang menolak itu wahai Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad finnar. Barang siapa yang dia taat kepadaku, mengamalkan sunnahku, menunjukkan akhlak yang baik kepada orang yang beriman, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menolak, membangkang, meremehkan sunnahku, maka tempatnya adalah di neraka. Kalau kita belum mampu mengamalkan sunnah Nabi, Pak, tolong jangan kemudian meremehkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ketika tidak mampu poligami, Pak, jangan kemudian dijadikan poligami itu bercanda. Kecuali serius ini Pak Parna ini bulan Syawal, kan? Pak Rizal nyemangati, Pak Haji nyemangati, kan? Ya.
Ketika kita belum mampu kemudian berjenggot, jangan kemudian menghina orang yang berjenggot. Ketika hari ini kita belum mampu tidak isbal celana kita di atas mata kaki, jangan kemudian menghina orang yang tidak isbal. Ya. Karena ingat loh Pak, orang yang menghina Nabi SAW itu akan Allah campakkan di dunia dan di akhirat. Makanya jangan sampai kita dusta dalam doa kita Pak. Apa yang doa yang kita ucapkan minimal sehari 17 kali Pak? Meminta jalan yang lurus. Dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa maknanya dan artinya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sahabat besarnya Nabi, ahli Qur'annya Nabi, berkata, as-siratal mustaqim huwallazi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika pengen melihat penduduk surga yang Allah hidupkan di dunia, lihat Nabi. Orang yang pengen sukses dalam transaksi niaganya dan berdagangnya serta bekerjanya, lihat Nabi. Orang yang pengen kemudian memuliakan kemudian orang yang beriman, lihat Nabi. Karena Nabi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen dijadikan oleh Allah menjadi role model dan uswatun hasanah dalam kehidupan anak dan kehidupan antum. Makanya orang yang menghina, meremehkan Pak, sunnah Nabi SAW itu berat hukumannya Pak. Makanya kalau kita pernah membaca Pak, dalam kitab Bustanul Wa'idin, bustan itu taman, wa'idin itu peringatan Pak, yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada hadis Nabi SAW Pak, mungkin ada yang sudah mengamalkan, ada juga yang belum. Nabi SAW bersabda Pak, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika ada di antara kalian setelah bangun tidur, maka cuci tangannya, tangan kanan dan kirinya. Fa aina la tadri aina batat yadaka, karena kamu tidak tahu kemana tangan ini lari pada malam harinya. Bisa jadi garuk-garuk kemudian ke kemaluan dan kemudian ke dubur kita. Kocok-kocok mata kan nggak boleh gini kan Pak? Gini kan Pak? Bukan gini loh Pak. Nah, kalau 0-0 nggak ada Pak. Real Madrid kalah dan sama Arsenal, nggak usah diharapkan Pak. Nah, cuci mata kan gini Pak setelah bangun Pak, nggak ada gini Pak. Karena kita tidak tahu pada malam harinya. Ada seseorang Pak ketika mendengar hadis ini kemudian berkata, saya nggak akan cuci tangan. Saya tahu, saya masih tahu kemana ini tangan ini kemudian lari dan saya masih terjaga. Loh, ketika dia kemudian sombong dan songong serta menolak sunnahnya Nabi SAW, lihat, bisa antum baca dalam kitab Bustanul Wa'idin. Allah jadikan itu Pak, tangannya itu hitam Pak. Kemudian sampai kemudian bengkak begitu besar, sampai kemudian duburnya Pak, pantatnya itu Pak, sampai kemudian menghitam. Itu baru orang yang kemudian menghina sunnahnya Nabi SAW. Makanya kalau kita belum mampu mengamalkan sunnah Nabi SAW, jangan kemudian menghinanya. Saya tuh paling jengkel Pak sama orang liberal Pak, mengatakan syariat Nabi, syariat Allah itu sudah tidak relevan Pak. Rusak, lihat orangnya juga kontribusinya sama negara, sama Islam ini apa? Kok selalu mengatakan tidak relevan itu sunnah Nabi SAW dan syariat Nabi? Lu gak pernah baca sejarah dia Pak. Romawi dan Persia itu hancur habis Pak. Raja Kisra itu habis ketika sudah menyobek-nyobek suratnya Nabi. Allah nyobek-nyobek itu Persia Pak, sampai gak ada bekas hari ini Pak. Lihat, sunnah itu mengatur setiap detail Pak. Negara kita undang-undang udah diatur Pak Rian, nggak diatur. Yang diatur pajak Pak ya. Rambut diatur Pak dalam UUD 45, nggak diatur Pak. Kencing diatur Pak dalam UUD 45 biar Indonesia nggak kena penyakit prostat tinggi penduduknya Pak, nggak diatur. Tapi dalam sunnah Pak, kuku diatur, ludah diatur, rambut diatur. Kita kanan kiri Pak pakai baju dan kemudian melepas baju diatur. Mau minum diatur Pak. Makan diatur. Kita masak Pak sampai tetangga kita mencium bau masakan kita. Subhanallah, kemudian masak tengkleng kambing Pak. Sampingnya Pak Asep nyium Pak sama Pak Iman. Semoga aja nyampe ke rumah kita ya Mi, tetangga kita. Itu sunnahnya Pak, diatur dalam syariat Nabi SAW.
Kan saya ulang-ulang. Kita kemudian meludah, nggak boleh ke arah Ka'bah. Takzim kita kepada rumahnya Allah. Orang kalau meludah ke arah Ka'bah, ludahnya kelak akan dikembalikan oleh Allah di depan kelopak matanya pada hari kiamat. 2, kalau kita kemudian tidur pada malam hari mimpi buruk, dikejar-kejar janda Pak, dikejar-kejar setan Pak, bukan dikejar-kejar janda Pak. Dikejar-kejar setan, kemudian kita mimpi buruk Pak. Apa yang disunahkan? Kita bangun, membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai meludah ke arah kiri. Ketika di kiri kita nggak ada istri kita Pak. Kalau ada istri kita berarti kita maju dikit. Di meludah kiri tampol sama istrinya kan. Seri ya. Kita Pak, ketika kemudian sholat tidak khusyuk, diganggu setan yang bernama khinzib Pak, kita meludah ke arah kiri sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamsihi wa nafsihi wa nafthihi. Masalah rambut sekali lagi diatur Pak. Tidak ada yang terlewat dalam syariat ini Pak. Loh kok orang liberal itu sampai ngomong nggak relevan, nggak cocok ya. Rambut itu diatur Pak. Kita ketika ada uban Pak, boleh dicabut uban kita Pak? Nggak boleh. Walaupun ada gadis yang pengen kemudian saya nikahi Ustadz, ya nggak apa-apa Pak. Udah bapak usianya udah di atas kepala 4 ya. Kalau ada uban jangan dicabut. Uban itu kelak menjadi cahaya pada hari kiamat. Boleh disemir Pak? Boleh. Dengan warna apa? Selain hitam. Warna biru boleh Ustadz? Boleh. Kuning boleh. Hijau boleh. Yang penting jangan warna hitam. Kalau bapak kemudian PDIP ya merah. Besoknya ikut Demokrat berarti biru kan. Nah, Pak Rahman ikut kemudian Golkar kuning kan. Nggak apa-apa Pak. Boleh disemir boleh, tapi nggak boleh warna hitam. Rambut kita Pak, ketika kita memiliki buah hati yang baru lahir dari kemudian rahim istri kita, apa yang disunahkan? Potong rambutnya, ditimbang disedekahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki anak gadis kita sudah mengalami siklus bulanan Pak. Apa aturan dari sunnah? Jaga auratnya anakmu, jangan sampai yang bukan mahramnya melihatnya. Karena seorang bapak yang membiarkan anaknya kemudian terbuka auratnya, hisabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi saya, bagi bapak yang memiliki anak perempuan. Kita kalau potong rambut Pak, nggak boleh dipotong khoza, dipotong separuh, disisakan separuhnya Pak ya, dipotong semua, disisakan cuma jambul Pak, karena pengen mendukung Persib Bandung mau juara Liga Indonesia. Kurang 3 poin lagi ya Pak Rizal. Nah, kita Pak kalau kemudian besok nih Bapak kemudian pengen kurban ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nggak boleh dipotong rambutnya kecuali hewan kurban kita sudah kita sembelih. Rambut Pak detail aturannya Pak. Kuku diatur, kapan kita wajib motong kuku, kapan sunahnya, kapan makruhnya, dari mana kita motong, apakah dari ibu jari, dari telunjuk atau jari tengah dulu, diatur Pak oleh sunnah. Masalah kita minum Pak, diatur dalam sunnah, kita harus mengucapkan bismillah. Karena air yang dipuji itu akan membuat molekul-molekul kebaikan yang bermanfaat bagi orang yang meminumnya. Ketika dia kemudian dicela, dihina, air itu akan membuat molekul-molekul hitam yang akan menjadikan madarat bagi orang yang akan meminumnya. Masalah lalat nyemplung dalam kopi, teh Pak, wedang antum Pak, itu diatur dalam sunnah. Tidak ada kemudian syariat yang paling lengkap kecuali syariat Islam Pak. Sampai kita bermuamalah kepada orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasul diatur. Ada lalat nyemplung Pak, kemudian ke teh kita atau kopi kita sudah disediakan sama istri, ini ya, ini Pak, ini Bi, teh dan kopimu segera diminum. Kita kemudian sedang baca koran Pak, Arsenal menang enggak nih ya sama lawannya, kemudian tiba-tiba lalat kemudian nyemplung di kopi dan teh kita Pak. Apa yang disunahkan oleh Nabi langsung dibuang? Jangan, karena ada kemudian racun kemudian yang
ketika kamu langsung membuangnya di dalam teh dan kopimu, maka masukkan lalap itu sampai ke dalam-dalamnya dan ditenggelamkan dalam minumanmu. Ini menunjukkan kepada anak dan antum, Pak, sunnah itu hari ini terbukti satu persatu, Pak. Dulu kita, Pak, selalu diajari makan 4 sehat 5 sempurna. Makan buahnya itu setelah makan daging dan makan nasi. Kan hari ini kan ada makan bergizi gratis kan, Pak, MBG kan. Nah, harusnya kemudian makan buahnya di awal. Para dokter itu hari ini merevisi, Pak, nggak menempatkan buah di terakhir. Ketika mereka meriset, ternyata lambung ketika sudah dimasuki daging, nasi, makanan-makanan berat, Pak, ketika kemudian disusul dengan buah, maka kemudian buah itu akan cepat membusuk. Makanya orang ketika kemudian makan terakhirnya buah itu biasanya cepat keluar, Pak, BAB-nya, Pak. Ya. Kapan kemudian ininya? Makan buah dulu, biar apa? Lambung kita tidak kaget. Kemudian makan daging, makan nasi. Diatur, Pak. Makanya sampai kita kemudian, Pak, makan kurma, Pak, diatur. Bilangannya ganjil atau genap, Pak? Ganjil. Buah yang tidak ada kemudian penyakit diabetesnya, Pak, manis, itu kurma, Pak. Ya, kemarin, ntar lagi ini kita kalau besok Senin, kemudian ada yang puasa Senin Kamis, ada yang kemudian pengen genapkan puasa Syawalnya 6 hari, Pak, makan kurmanya kemudian ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 99, Pak, kalau kuat pahalanya banyak, Pak. Oh, tasbih loh, Pak, sampai akhirat, apalagi 99. Malaikat rokib nyatet, Pak Iman, 99, Pak Iman hari Senin puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. Tulis, Pak, sama malaikat rokib. Ya. Masya Allah, yang pertama, Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Yang kedua, Pak, apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai Nabi SAW? Allah akan memberikan kemudian kekuatan dan bimbingan kepadanya. Mana dalilnya, Ustadz? Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi menyebutkan dalam halaman ke-72. Ketika Rasul SAW bersabda dalam hadis qudsi, maknanya datang dari Allah, lafadznya datang dari Nabi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Amal yang disunahkan apa? Sholat, kemudian rakaat fajr, dan lagi sholat syuruk, sholat duha, puasa Senin Kamis, baca Quran, ya, banyak. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Maka ketika aku sudah jatuh cinta kepadanya, maka aku akan menjaga kemudian pendengarannya. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, maka aku akan menjaga kemudian penglihatannya. Wa yadahul ladzi yubtishu biha, maka aku akan menjaga kemudian setiap anggota badannya. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjaga setiap langkahnya ketika dia berjalan. Lu ternyata orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai Allah dan Nabi, Pak, Allah tidak memberikannya kemudian tanah yang luas, tidak memberikannya kemudian alat kendaraan yang kemudian mewah dan megah, Pak. Allah akan memberikan bimbingan, Pak, dan bimbingan ini harganya mahal sekali, Pak. Ya. Orang ketika kemudian hari ini kok dimudahkan oleh Allah rotasi kehidupannya dari yang wajib menuju yang wajib yang lainnya, dari satu ibadah sunnah menuju ibadah sunnah yang lainnya, fake dan confirm kita dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti dan mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan yang sunnah itu berat atau mudah, Pak? Berat, Pak. Bapak setelah puasa Ramadan 30 hari suruh puasa Syawal 6 hari, Pak. Abot. Ketemu Padang kemudian di perempatan situ sudah kemudian ngiler, kemudian melihat es jus, kemudian buah naga, kita sudah kemudian kepengen, Pak. Berat, Pak. Ya. Kita sholat tahajud, Pak, pada jam 1:30 bertepatan dengan Liga Champion. Sekarang udah masuk apa, Pak? Semifinal ya? Udah masuk semifinal. Sholat tepat waktunya karena Rob yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Rob yang kita sembah di bulan Syawal. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka fik dan confirm Allah kemudian mencintai orang tersebut.
Banyak kita melihat Pak, orang yang penampilannya itu sederhana. Lihat aja Pak, di komplek kita, di masjid, di circle kantor kita Pak, penampilannya sederhana, tapi dia ketika mengamalkan sunnah itu luar biasa. Sebelum kemudian subuh jam 3 belum ada orang, dia udah kemudian menyalakan lampu masjid, sudah kemudian bermunajat, bertakarub kepada Allah. Bukankah itu sesuatu yang mahal Pak? Gak bisa diukur dengan Alphard harga 2,5 miliar Pak, miliknya Toyota Pak. Mahal itu Pak. Bapak hari ini bisa kemudian puasa Syawal 6 hari sama-sama, anaknya puasa Syawal, istrinya puasa Syawal. Bapak bisa puasa Syawal bareng-bareng, menjaga parade ketaatan masih dijaga istiqomah. Bahkan sampai grafiknya itu top naik Pak. Fake dan confirm. Orang itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, apa yang Allah berikan kepada mereka yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah akan memberikan kemudian pertolongan. Yang kita khawatirkan bukan ujian dan musibah dan cobaannya, Pak. Yang kita khawatirkan adalah apakah pertolongan Allah itu turun atau tidak. Dalilnya mana Ustaz? Hadis Nabi SAW dalam halaman 73. Ketika nabiku dan nabimu bersabda dalam hadis riwayat Muslim juz yang keempat halaman 2637, nomor 2637. Hadisnya berbunyi apa? Innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibbahu. Qala fayuhibbu Jibrilu thumma yunadi fis sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Qala thumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Allah ketika jatuh cinta kepada hamba yang menjaga amal yang wajib dan sunnah, Pak, mencintai Nabi SAW, Allah itu bukan zat yang introvert, bukan zat yang tertutup, terbuka. Allah panggil Jibril, Jibril sini. Hari ini saya mempermaklumkan dan memproklamirkan, Jibril, saya telah mencintai hamba-hambaku. Amal yang wajib ini, amal yang sunnah ini, cintailah dia Jibril sebagaimana aku telah mencintainya. Maka Jibril, Pak, sebagai pimpinan penduduk langit mengatakan, ya Allah, jika engkau telah mencintainya, maka tidak ada kata dan apa yang harus saya lakukan kecuali saya taat dan patuh kepadamu, ya Allah. Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Penduduk langit, fayunadi ahlus sama, manggil seluruh penduduk langit. Penduduk langit berkumpul. Hari ini Rabb kita mempermaklumkan dan memproklamirkan sedang jatuh cinta kepada hambanya. Amal yang sunnah ini, yang sunnah ini, yang sunnah ini, yang wajib ini, yang wajib ini, yang wajib ini, cintailah dia sebagaimana Allah telah mencintainya. Apa yang dilakukan oleh penduduk langit, para malaikat ketika jatuh cinta kepada hambanya? Mereka akan memberikan motivasi, pertolongan, memberikan tasjid, motivasi kepada hamba yang beriman, Pak. Dalilnya adalah Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu turun memberikan motivasi. Makanya ada orang yang jangan kemudian memandang orang itu sebelah mata. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Saya tuh ketika melihat orang itu, Pak, nggak pernah mandang sebelah mata. Bisa jadi Pak Asep punya amalan istimewa daripada saya yang banyak maksiatnya dan dosa. Bisa jadi Pak Arya lebih baik kemudian lebih soleh daripada saya. Bisa jadi Pak Parna, Pak Azhar, bapak-bapak semuanya di Water Garden, Pak Iman, semuanya bisa jadi lebih baik daripada saya. Makanya ada perkataan alul hikmah yang luar biasa, Pak. Fakam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia, Pak, menjadi pejabat, menjadi CEO, menjadi direktur. Banyak kemudian yang kenal menjadi artis, influencer dan lain sebagainya, Pak. Majhulun fis sama. Tapi pada hari Senin dan Kamis ketika Raqib melaporkan catatan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang satu pun yang nyangkut amalnya di penduduk langit sampai di Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, fakam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang kemudian tidak terkenal di dunia, masyhurun fis sama. Dia tapi amalnya selalu mencakar dan terkenal di pimpinan penduduk langit. Ketika malaikat Raqib membawa amalnya hari Senin ini, besok nih, amal siapa ini Raqib?
Amalnya fulan bin fulan. Amalnya siapa ini? Fulan bin fulan. Amalnya siapa ini kok harum sekali? Fulan bin fulan. Amal itu dilaporkan kepada Allah, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi kelak di akhirat. Itu 3 hal yang Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tanda dan indikator amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang susah Pak dalam syariat bukan terletak pada sholatnya loh Pak. Yang susah dalam syariat bukan terletak pada puasa Ramadannya loh Pak. Yang susah dalam syariat bukan terletak pada sedekah dan infaknya Pak. Yang susah itu bagaimana amal yang wajib dan sunnah kita itu diterima Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu yang paling susah Pak. Ramadan yang paling susah bukan terletak pada puasa Ramadannya Pak. Oh banyak kemarin anak-anak kita Pak, 2 SMP, 1 SMP full puasa Ramadan Pak Iman dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Ramadan, syariat ini yang paling berat ketika hari ini kita menghambakan diri kepada Allah, bukan terletak pada kemudian iktikafnya. Banyak kemarin anak kita yang 1 SMA Pak, bisa iktikaf full dari malam ke-20 sampai malam yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi yang paling berat kata para ulama adalah bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Apa indikator dan tandanya agar kita bisa mendiagnosa, mengecek diri kita, bukan untuk mengecek orang lain. Saya nggak mau ketika mempelajari kemudian kitab ini untuk mendiagnosa orang lain. Setelah saya belajar tadi Ahad pagi, kayaknya amalmu tertolak di hadapan Allah. Jangan songong kayak gitulah Pak. Apa tandanya? Ada 5. Kita singkatkan. 1, orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan dan membukakan amal-amal kebaikan yang wajib dan sunnah setelahnya yang lebih besar Pak. Yang lebih besar. Mana dalilnya? Buka surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia bersedekah atau berinfak, memberi kepada fakir miskin, wattaqa kemudian dia bertakwa, wa saddaqa bil husna membenarkan janji Allah tentang akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan pada jalan kebaikan dan ketaatan. Orang ketika diterima Ramadannya Pak, dia masih akan menjaga pola hidup. Karena Ramadan itu bukan waktu, Ramadan itu bukan bulan, tapi Ramadan itu pola hidup. Siapapun orang yang pola hidupnya sebagaimana Ramadan, walaupun dia berada pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, fix dan confirm amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang para ketaatannya di Ramadan masih terjaga sampai bertemu Ramadan pada tahun yang akan datang, fix dan confirm amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Allah melanjutkan pada ayat setelahnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Para sahabat ketika membaca ayat ini itu merenung dan menangis. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang kikir, bakhil, pelit, wastaghna merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna mendustakan janji Allah tentang negeri akhirat, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan menyulitkan dia pada ketaatan dan Allah akan menggampangkan dia kemudian pada keburukan. Siapapun orang yang setelah ditinggal Ramadan dia menjadi bangkai di malam hari sebagaimana bangkainya dia sebelum datangnya Ramadan, fake dan confirm Ramadannya tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang sudah tidak pernah hadir dan absen lagi di masjid, semangatnya hanya di bulan Ramadan, padahal Rob yang ia sembah di bulan Ramadan dan Syawal sama, Rob yang ia sembah di bulan Ramadan dan Zulqa'dah sama, fake dan confirm Ramadannya tidak ada yang berkualitas. Itu yang pertama. Tanda amal ketika diterima oleh Allah, Allah bukakan dan Allah mudahkan amal-amal kebaikan dan amal soleh setelahnya. Setelah kemudian Ramadan selesai, bismillah, ada kemudian sedikit rezeki saya bagi kemudian ke saudara-saudara kita, baik di Indonesia maupun di Palestina. Ada kemudian sedikit rezeki, daripada saya belikan kemudian Alphard, kemudian mobil Foxy, udah banyak mobil di garasi saya, tak daftar Haji Furoda.
daripada saya ke Paris, ke Prancis, ke Swiss, ke Berlin, ke Jerman, muter ke Belanda, ya, hanya ketemu Patrick Kluivert kan. Nah, mendingan saya kemudian bertemu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, tanda yang kedua, Pak, ketika Ramadan diterima dan amal soleh kita diterima, Pak, baik yang wajib dan sunnah, Pak, orang yang diterima amalnya yang wajib dan sunnah, Pak, akan Allah jadikan hatinya ini gelisah dan takut, Pak. Loh, kok bisa, Tat? Bukannya dia gembira? Loh, lihat, Pak, dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketika Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ada orang yang setelah dia bersedekah, Pak, yu'tuna ma ataw wa qulubuhum, maka hatinya ini gelisah, Pak, takut. Ibunda Aisyah, istri Nabi yang paling encer otaknya siapa, Pak? Ibunda Khadijah? Bukan. Ibunda Zainab? Bukan. Ibunda Aisyah, Pak. Ketika membaca Quran surat Al-Mu'minun, Pak, ayat yang ke-60, loh, kok ada orang yang setelah bersedekah, berinfak, memberi, kok hatinya gelisah dan takut? Apakah dia habis kemudian bersedekah dan berinfak lalu membunuh orang? Apakah sedekah berinfak dan bersedekah kemudian dia nenggak khamar dan berjudi? Bertanya kepada suami yang beliau kasih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, maksudnya firman Allah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 ini apa? Kok ada orang yang bersedekah, setelah itu kemudian sedih dan gelisah? Apakah dia kemudian melakukan dosa besar setelah itu, wahai Rasul? Rasulullah menjawabnya dalam hadis riwayat An-Nasai, la ya binti Siddiq, bukan itu wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai anaknya putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Haula'il ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna a'malahum ayataqabbalallahu minhum. Mereka adalah orang yang banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak amalan sunnahnya. Mereka selalu nambah amalan itu ketika dia takut akan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika takut dia akan sombong dengan amalnya, Pak. Dua, dia tidak akan memandang orang lain itu sebelah mata, Pak. Tiga, dia tidak hanya mencukupkan pada yang wajib, menambah pada yang sunnah. Ya. Orang ketika diterima amalnya, Ramadan sudah selesai, ditanya sama istrinya, Bi, ya, gimana Ramadanmu? Suamimu nggak pede, Mi, Ramadan yang kemarin. Orang ketika nggak pede, nambah puasa Syawal. Orang ketika nggak pede, nambah puasa Senin Kamis. Orang ketika nggak pede, nambah puasa sunnah di bulan Zulqa'dah. Orang ketika nggak pede, Pak, akan menambah pada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tanda ketika amal kita yang wajib dan yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, Allah akan kabulkan permintaan-permintaan akhiratnya. Hadisnya bisa antum baca, Pak, dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ada tiga orang kemudian terkurung dalam gua, Pak. Kemudian ada batu yang gede itu nutupi, Pak, pintu guanya. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, berwasilahlah kepada amal soleh kita masing-masing, semoga Allah membantu dan menggeserkan batu ini. Dari kamu yang paling ujung, sebutkan amalmu kepada Allah yang paling terbaik yang kamu miliki. Yang paling ujung mengatakan, ya Allah, saya menjadi seorang pencari kayu dan pencari ranting di hutan, ya Allah. Saya masih memiliki bapak dan ibu, ya Allah. Pada suatu ketika saya pernah kemudian pulang itu larut malam, ketika asiknya mencari kayu dan ranting di tengah hutan. Lalu ibuku dan bapakku sudah tertidur, ya Allah. Biasanya setelah aku mencari kayu dan ranting di hutan, aku selalu kemudian memeraskan susu dari kambing dan kemudian sapi yang aku miliki, wahai ya Allah. Tapi ibu dan bapakku sudah tertidur, maka aku ketika itu memegang air susu ini dan tidak membangunkan bapakku dan ibuku karena takut mengganggunya. Walaupun anakku dan istriku mengerengek pengen minta air susu ini. Jika engkau terima amalku ini, ya Allah, geserkan batu ini. Geser atau tidak, Pak? Geser. Orang yang kedua, kamu yang kedua, silahkan berwasilah dengan amal solihmu. Ya Allah, saya pernah mengutangi seorang wanita, ya Allah. Ketika dia berhutang kepadaku, setelah jatuh tempo untuk membayarnya, ya Allah, maka dia tidak memiliki uang dan dinar, ya Allah. Maka ketika itu aku mengatakan, ya udah, silahkan berikan tubuhmu kepadaku. Ketika aku bersama dia, ya Allah, pada satu kamar, tidak ada mata manusia yang melihat, ya Allah. Saya sudah membuka baju, dia sudah membuka baju. Kemudian ketika saya ingin kemudian menyetubuhinya, berzina dengannya, dia mengatakan, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan nerakanya yang apinya menyala-nyala?
Kemudian aku meninggalkan wanita yang sudah pengen saya setubuhi, ya Allah. Ketika engkau terima amalku, geserkan batu ini, geser. Yang ketiga, orang yang diamanahi, Pak, kambing atau domba, Pak, oleh orang kaya ditinggal ke kota beberapa lama, Pak. Kemudian kambing dan domba itu digembala pada sebuah lembah, Pak, yang gede. Setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan balik itu orang kaya lagi, Pak. Ngomong kepada khodimnya ini, kepada pembantunya ini, mana kambing saya? Itu seluruh kemudian lembah ini yang isinya ini kambingmu semuanya. Kambingmu kemudian beranak pinak, kambingmu bertambah begitu banyak. Kemudian orang itu kaya itu mengatakan, jangan bercanda kamu, serius ini nanyanya. Itu betul seluruh kambing yang di lembah ini punyamu dan telah beranak pinak. Kemudian orang itu berkata, ya Allah, saya mengembalikan seluruh kambing yang dimiliki oleh orang kaya itu, dan saya tidak mengkorupsi satu pun ekor kambing yang ia miliki. Kalau engkau terima, ya Allah, geserkan batu. Geser. Orang yang amal solih, yang sunnah dan wajib diterima oleh Allah, Allah kabulkan permintaan akhirat. Berapa banyak orang yang setelah Ramadan dia bisa umrah. Berapa banyak orang yang setelah Ramadan, Pak, sebelumnya kasar, ketus kepada orang yang beriman, menjadi orang yang lembut. Berapa banyak orang yang kemudian tidak pernah berbakti pada orang tua, setelah Ramadan amalnya berkualitas, menjadi taat dan berbakti pada orang tua. Yang keempat, yang terakhir, apa tanda amal solih yang sunnah dan yang wajib ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah akan wafatkan kita pada amal itu. Inilah yang menentukan babak final kehidupan kita, bukan terletak pada umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi dilihat bagaimana sakaratul mautnya dia dan bagaimana akhir dalam kehidupannya. Orang yang melazimi amal sunnah 99,9% matinya dalam amal itu. Utsman bin Affan, Pak, cintanya pada Al-Quran luar biasa, Pak. Meninggalnya saat apa Utsman bin Affan, Pak? Baca Quran. Umar bin Khattab, Pak, cintanya pada sholat itu luar biasa loh, Pak. Bukan cuma kemudian ini, Pak. Umar bin Khattab, Pak, manusia luar biasa, Pak. Cintanya pada sholat luar biasa. Sampai setan, Pak, di gang ketika Umar pengen lewat, yang kabur Umarnya atau setannya, Pak? Setannya, Pak Parnas, saya, Pak Rian, Pak Asep, kan, Pak Sentot, malah kita ditunggu. Ayo kamu masuk ini ke tol Tambun, aku goda kamu. Digoda, Pak, kita ditunggu di tol Tambun sama setan. Baru keluar komplek kita, klaster kita, kemudian kita diganggu sama setan. Umar, Pak, Masya Allah. Sampai Rasul itu pernah melihat Jannatul Firdaus, Pak. Ada sebuah istana terbuat dari mutiara yang begitu indah. Nabi menyangkanya istana itu buat Nabi. Nabi berkata, ya Jibril, buat siapa istana dari mutiara itu yang begitu indah? Buat laki-laki dari umatmu, wahai Rasulullah. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Pak, lihat meninggalnya dalam keadaan sholat. Cintanya pada sholat luar biasa. Utsman bin Affan meninggalnya pada keadaan membaca Al-Quran. Fasihnya membaca Quran melebihi bagaimana fasihnya beliau ketika berbicara. Utsman bin Affan itu ketika khutbah, Pak, enggak lama, 5 menit, 7 menit selesai. Bacaan Qurannya 1 rakaat 1 kali khatam. Bapak baru Ali Imran 1 lembar enggak nyampe, baru 1 muka tambah 5 ayat. Belakang udah suwemen, enggak selesai-selesai. Utsman bin Affan bisa bayangkan, Pak, 1 rakaat itu 1 kali khatam, Pak. Bisa dibayangkan bagaimana khusyuknya dan enaknya bacaan Utsman bin Affan sampai Allah wafatkan, tutup kehidupannya yang paling indah dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ana dan antum termasuk orang yang amal syariatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang didiskusikan, Pak, sebelum ditutup? Ya, silakan Pak Iman. Menjalankan sunnah Nabi atau lebih afdal mana menjalankan sunnah Nabi sebagian saja atau yang berbeda-beda cara. Karena sunnah Nabi itu banyak, betul. Maksud saya itu, apakah kita mengikuti semuanya dijalani Nabi begini, atau milih salah satu aja yang kita pilih. Itu yang satu. Yang kedua, hadis-hadis Nabi itu ada para ahli itu kan doif ya. Yeah. Nah ini
bagaimana hukumnya menjalankan hadis dhaif atau meninggalkan? Masya Allah. Ya. Pertanyaan pertama, Masya Allah. Ini berarti sensitif betul hatinya. Pengen kemudian menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ketika hari ini kemudian sunnah Nabi begitu banyak dalam kehidupan kita. Masalah ke toilet diatur, masalah makan diatur, seluruh kehidupan, inci kehidupan kita sebagai orang yang beriman diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengambil kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama. Ketika kamu bisa maksimal pada satu amalan dan bisa menjaga sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu jauh lebih baik kamu continue dan istiqomah pada amalan itu. Contoh Pak, Bilal bin Rabah Pak, amalnya apa Pak yang beliau continue sampai meninggal dunia? Menjaga kesucian beliau, kemudian sholat setelah wudhu 2 rakaat. Amal itu Pak menjadikan Bilal bin Rabah Pak, terompahnya sandalnya Pak, sandal jepitnya itu kedengeran di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya ketika kita kemudian pindah yang satu ini tidak continue, karena menjaga istiqomah itu berat. Madrid bisa istiqomah Pak, Liga Champions nggak bisa istiqomah Pak ya. Menjaga istiqomah itu berat Pak ya. Istiqomah itu berat. Satu, dilazimi amalnya. Kalau bisa ditambah. Baru setelah kemudian kita tahu bagaimana kemudian kemampuan diri kita. Alhamdulillah saya duha bisa rutin ya Allah. Saya tambah dengan tahajud. Bukan cuma witir loh Pak, tahajud. 2, tutup misalkan dengan 1 ataupun 3. Itu. Ya, Pak Iman ketika sudah maksimal bisa ya Allah saya menjaga duha terus, setiap hari saya jaga duha. Saya bisa kemudian 1 hari 1 juz, kemudian pindah yang lainnya. Yang kedua, bagaimana dengan hadis yang kedudukannya dhaif? Hadis yang dhaif Pak tidak boleh digunakan sebagai landasan dalil pada amal-amal yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan dalil Pak, landasan Pak. Cari hadis yang kemudian sahih. Ya, hari ini banyak Bapak makanya beli kitab Riyadhus Shalihin. Ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin akan tahu, oh amalan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini sudah sempurna, nggak butuh kritik kita, nggak butuh masukan kita, nggak butuh saran kita. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Di awal-awal mungkin Rasul lebih banyak langsung berdiri, akhir-akhir kehidupan beliaunya duduk berdiri. Mungkin dia ngomongnya, iya, Masya Allah. Kita pilih aja satu tok yang langsung atau saja pilih. Iya, sama Pak. Ataukah dua-duanya diamalkan lebih baik juga. Masya Allah. Ketika kita kemudian melihat Pak, misalkan Rasulullah setelah rukuk kemudian beliau itidalnya qobet Pak. Ada yang kemudian irsal, lurus. Saya ngambil Pak, pendapat gak pernah berubah, selalu qobet. Karena saya meyakini awal sholat itu bukan seperti ini. Walaupun Bapak berbeda ya gak masalah, selama ada landasan dalil dan hadis itu sahih. Diingat loh Pak, perbedaan itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Yang dibenci Allah itu bukan perbedaan tapi permusuhan. Kalau ada bapak yang jarinya ketika tasyahud gerak-gerak gini Pak Haji, Pak Udin, maka nggak apa-apa. Jangan kemudian dipegang. Jangan gerak-gerak bos. Gini aja, jangan gerak-gerak. Jangan Pak, punya dalil. Ada bapak kemudian yang mata kaki, kemudian celananya di atas mata kaki. Bapak kemudian mengambil dalil bahwasanya orang yang kemudian menjulurkan kainnya sampai kemudian di bawah mata kaki maka akan terkena api neraka. Ada dalil juga ketika kemudian isbal maka tidak sombong, maka tidak masalah. Silahkan. Bismillah, saya kemudian mengambil pendapat bismillahnya harus jahar. Minimal terdengar oleh saya sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Kalau gonta-ganti tidak masalah. Tidak masalah. Tapi takut payah kok gonta-ganti apakah kemudian mendapatkan ini.
Silahkan Pak, baca. Makanya fungsinya kita kemudian belajar, menuntut ilmu, agar kita tahu mana yang kemudian pendapat yang memiliki dalil dan tidak. Kecuali sholat subuhnya 3 rakaat, sholat duhurnya 4 rakaat, sholat duhurnya 5 rakaat. Nah itu sudah beda. Ya, kalau ada kemudian yang gerak-gerak, pakai Allahumma ba'id baini, ya, pakai Allahu Akbar kabiro, ya, pakai Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, silahkan. Semuanya ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup Pak, saya selalu memberikan kemudian diskusi, ya, biar paham. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, dari tiangnya Pak Dhar ini. Sebutkan Pak, 4 tanda amal solih kita yang sunnah ataupun yang wajib diterima oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim tanpa melihat catatan. Masa CEO perusahaan lihat catatan? Masa CEO Pak Udin direktur pada lihat catatan? Gimana sama Indonesia sama? Nah ini jangan CEO loh sama ya silahkan Pak. Pak Rahman, 4 tanda nih loh. Tarawih kita diterima itu apa tandanya ya? Iktikaf kita diterima apa ya? Kemudian tilawatul Quran kita diterima itu tandanya apa? Pak? Silakan terserah Pak. Jangan inilah. Masa direktur. Angkat tangan Pak dulu Pak. Enggak di ini. Ya, silakan Pak Sedot. Ya, insyaallah. Silakan Pak. Ya, insyaallah. Masa CEO perusahaan harus bisikin. 1 Pak. Masya Allah, orang dimudahkan luar biasa. 2 Pak. Masya Allah, orang yang gelisah dan takut gak akan menyombongkan amalnya di hadapan orang lain. 3 Pak. Masya Allah, permintaan akhiratnya dikabulkan oleh Allah. 4 Pak. Diwafatkan dalam amal tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ternyata fans Real Madrid bisa menjawab Pak. Sekarang yang sebelah kiri Pak, karena beliau tiangnya sebelah kanan atau sebelah kiri dari antum. Yang sebelah kanan ini Pak Haji, kemudian itu yang belakang ya. Sebutkan Pak, ya, 3 keutamaan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 keutamaan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan apa Pak? Diberikan mobil Alphard, diberikan mobil Ferrari, diberikan mobil Lamborghini. Apa jawabannya Pak? Ya Pak Rizal, nggak apa-apa Pak. Yang sampingnya, Pak, masa calon direktur gitu Pak? Allah akan memberikan surga 2, memberikan kekuatan 1,3, menentukan pertolongan. Masya Allah. Inilah ilmu yang kita pelajari. Jadi golongan yang keempat sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada karakteristik yang kelima, orang-orang yang sabar. Sabar ini termasuk alat transportasi yang paling cepat mengantarkan ke surga. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang amal yang kita lazimi. Silahkan Pak, ada yang bisa istiqomah dalam menjaga tahajud yang lazimi. Semoga wafatnya kita pada saat tahajud. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini sampai syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.